Ya, halo guys, kembali lagi bersama gua Eririn. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like jika kalian suka, share, subscribe, serta nyalakan notifikasi belnya agar kalian tidak tertinggal kalau ada updatean terbaru di channel ini. Jadi, di konten bahas hobi kali ini, gua akan membahas salah satu movie yang berasal dari anime, ya sebuah anime yang cukup jadul lah, mungkin sekitar 10 tahun lalu. Mungkin di antara kalian yang suka bermain Beyblade, ya, pasti seenggaknya kenal sama movie ini. Apalagi yang pernah bermain Beyblade dari laini Metal Fight Beyblade. Ya, movie yang bakal gua bahas di konten bahas hobi kali ini adalah Metal Fight Beyblade versus The Sun, Soul Blaze, The Scorching Hot Invader, yang memusatkan Beyblade yang bernama Soul Blaze sebagai cerita utama dari movie ini. Jadi tanpa lama-lama lagi, gua akan langsung mulai membahas movie ini. Oke, sebelum gua bahas movie ini, awalnya movie ini rilis pada sekitar 21 Agustus 2010 di Jepang, ya, di negara Jepang. Kalau nggak salah sih iya, sekitar 2010-an lah. Anime Metal Fight Beyblade yang season 2, Metal Fight Beyblade Explosion, itu tayang di Jepang. Dan juga movie ini tentunya tayang ketika di sana sudah memasuki era Metal Fight Beyblade Explosion. Dan juga kalau nggak salah gue ingat, movie dari Metal Fight Beyblade yang kali ini pernah tayang di salah satu stasiun televisi di Indonesia, yaitu Global TV. Mungkin bagi kalian yang lebih tahu lagi, silakan komentar di bawah mengenai info tersebut. Soalnya gue juga agak lupa sekitar segitukah atau kapan gitu tayangnya. Kalau nggak salah sekitar 2012-an lah movie ini tayang di channel Global TV tersebut, ya. Gue juga agak lupa, sekali lagi. Bagi kalian yang lebih tahu, bisa komentar di bawah. Mungkin kurang lebihnya itu aja untuk awal-awal. Jika mungkin ada info yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekarang, gue akan langsung masuk ke plot cerita dari movie ini. Let's go. Oke, jadi gue akan langsung mulai masuk ke plotnya terlebih dahulu. Jadi, ada sebuah meteorit dari luar angkasa yang bernama Adonis terlihat datang menuju bumi. Dan lalu, ada orang yang dimana berkelompok sedang mencari sebuah Beyblade. Entah apa tujuan dia mencari Beyblade tersebut. Dan mereka berhasil menemukan sebuah segel dan orang tersebut membukanya dengan Beyblade miliknya. Ditemukanlah sebuah Beyblade dengan kekuatan matahari. Lalu orang yang berhasil membuka segel tersebut mengambil Bey itu dan memberikannya kepada seorang lelaki. Lalu lelaki tersebut menjadikan Beyblade itu sebagai Bey miliknya. Setelah insiden tadi berlalu, kita disuguhi oleh adegan para laki-laki di kapal yang sedang berlayar menuju sebuah pantai. Tentu saja, mereka adalah MC dari anime Metal Fight Beyblade ini, yaitu Ginga Hagane dan teman-temannya yang sedang menikmati musim panas. Pada saat Ginga dan kawan-kawan mendengar ada turnamen Beyblade di dekat pantai itu, mereka langsung mengikuti turnamen tersebut dengan senang. Pada awalnya, turnamen berjalan dengan adil dan lancar. Sebelum adanya kekacauan di stadion sebelah. Pada saat terlihatlah
para Beyblader yang sedang luka-luka akibat pertarungan melawan seorang Blader misterius. Blader misterius itu bernama Helios, dan B-nya adalah Soul Blaze. Helios menentang Ginga untuk bertarung. Tentu saja, sebagai lelaki, Ginga menerima tantangan dari Helios itu, dan Ginga dan Helios mulai bertarung, yaitu dengan Galaxy Pegasus melawan Beyblade Soul Blaze. Tetapi pada akhirnya, Soul Blaze berhasil mengalahkan Galaxy Pegasus, dan Galaxy Pegasus rusak parah. Tetapi, pada saat setelah Helios menang, dia berkata dia ingin pertarungan sekali lagi. Dan disinilah Helios mengatakan apa tujuan sebenarnya dia mencari Ginga, yaitu adalah balas dendam. Dan dia ingin membangun kembali Atlantis yang sudah hancur. Lalu setelah itu, setelah pertarungan tadi selesai, mereka semua kembali ke B-Pit. Di situ terlihat adegan di mana si Ginga diobati oleh temannya bernama Madoka. Tetapi tiba-tiba datanglah Masamune bersama Kenta dan Benkei. Masamune di sini sangatlah keras kepala. Keras kepala kenapa? Karena dia ingin sekali menantang Helios. Tapi tentu saja Ginga langsung membantahnya bahwa Soul Blaze itu tentu bukan Beyblade yang bisa dilawan dengan mudahnya. Bahwa Soul Blaze itulah Beyblade yang sangatlah kuat. Masamune tidak percaya tentang itu, dan dia nekat untuk mengalahkan Helios. Di saat Masamune ingin sekali membalas kekalahannya kepada Helios, dia bertemu dengan kedua Beyblader lainnya, yaitu adalah Ryutaro dan Tetsuya. Ryutaro adalah pemilik Beyblade Eternal Pieces, dan Tetsuya adalah pemilik Beyblade Dark Cancer. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk mengalahkan Helios. Setelah mereka tiba di sebuah pelabuhan, terlihatlah Helios datang dan menantang mereka bertiga. Mereka bertiga pun tidak ada yang berhasil mengalahkan Helios dan kalah telak serta luka parah. Lalu Masamune yang terluka berpesan kepada Ginga bahwa Helios sudah menunggunya untuk berduel setelah kejadian waktu itu. Tentu saja, sebagai lelaki, Ginga akan menerima tantangan itu. Setelah Ginga menerima tantangan itu, mereka semua berangkat menggunakan helikopter dan akhirnya tiba di TKP. Dan disinilah Masamune berkata pada Ginga, terserah lu ngomong apa, dia nggak akan bakal dengerin lu. Dan disinilah Masamune yang luka-luka langsung nekat menghentikan Helios dan menge-launch B-nya, yaitu Ray Unicorno. Tapi sayang sekali, Unicorno sudah nggak kuat menahan serangan dari Soul Blaze karena pertarungan sebelumnya. Dan akhirnya, ya, Unicorno kalah. Tapi Helios menyuruh Soul Blaze-nya untuk menyerang Unicorno lagi. Dan terpentallah Unicorno. Dan di sini, tetapi pada saat genting itu, Ginga datang dengan gagah beraninya karena dia tahu bahwa dialah yang sebenarnya diincar oleh Helios. Setelah itu, mereka langsung mulai pertarungan lagi, yaitu antara Beyblade Galaxy Pegasus melawan Soul Blaze. Mereka bertarung lagi, dan pada awalnya pertarungan berjalan dengan lancar. Tetapi hasil akhirnya berbalik, yang dimana Pegasus yang nggak disangka-sangka berhasil mengalahkan Soul Blaze dengan menggunakan jurus barunya, yaitu jurus Galaxy Nova. Dan setelah Helios kalah, Bakem malah senang dan dia tidak keberatan. Kenapa dia tidak keberatan? Karena tentu tujuan dia adalah
mendapatkan kekuatan Soul Blaze dan kekuatan Galaxy Pegasus untuk menjatuhkan Adonis di meteorit yang sudah gue jelaskan awal-awal itu ke bumi, dan itu akan menghancurkan rakyat-rakyat yang ada di sana. Tentu saja Ginga dan kawan-kawan serta Helios pun tidak bisa menerima ini dan akan menghentikan rencana jahat dari si Bakim ini. Pada saat tinggal sedikit lagi, mereka hampir masuk ke roket. Bakim menghalangi Ginga dan Helios dan mengalanci Beyblade-nya, yaitu Dark Poseidon. Tetapi kejadian tidak terduga datang lagi. Rival dari Ginga, yaitu Kyoya Tategami dengan Beyblade-nya Rock Leone, datang dan menyelamatkan mereka berdua. Dan disinilah Kyoya menyuruh Ginga dan Helios untuk menuju roket tersebut. Dan Kyoya menantang Bakim untuk bertarung. Dan terjadilah pertarungan antara Dark Poseidon melawan Rock Leone. Pada saat mereka berhasil masuk roket, mereka berdua berangkat ke luar angkasa. Disitulah Ginga dan Helios mengalanci Beyblade-nya untuk menghentikan Adonis tersebut. Dan akhirnya berhasil. Setelah Adonis berhasil dihentikan, bumi terselamatkan, dan movie ini pun selesai. Oke, jadi tadi gue sudah membahas plot-plot dari movie Metal Fight Beyblade vs. The Sun, Soul Blaze, The Scorching Hot Invader ya. Jika mungkin menurut kalian kurang, ya gue mohon maaf. Sekali lagi, jadi setelah tadi gue sudah bahas plotnya, gue akan mulai membahas apa saja yang gue dapatkan di movie ini. Jadi pertama, Bakim yang dimana tadi hanya memanfaatkan kekuatan Soul Blaze dan Galaxy Pegasus, itu adalah bisa dibilang kakeknya dari si Helios. Yang dimana tujuannya seperti yang gue bilang tadi, dia ingin menggunakan kekuatan Soul Blaze serta Galaxy Pegasus untuk menjatuhkan meteorit Adonis agar bisa menghancurkan rakyat-rakyat yang ada di bumi sana. Itu juga berdasarkan dari hati putih dengan sayap Pegasus yang akan membuka pintu ke sebuah dunia baru yang sempat dia katakan. Maka dari itu, Helios mengincar Ginga untuk battle melawan Soul Blaze-nya. Karena dia perlu kekuatan dari sayap Pegasus, dan itu hanya dimiliki oleh Beyblade Pegasus. Lalu, yang kedua gue akan membahas tentang Beyblade Soul Blaze. Ya, Beyblade Soul Blaze ini merupakan sebuah Beyblade yang dimana spin track-nya bisa bergonta-ganti. Dimana yang misalnya dia tipe defense, lalu dia bisa ganti lagi ke tipe attack, dan seterusnya. Jarang-jarang ada Beyblade yang spin track-nya bisa seperti itu. Dan juga untuk Beyblade Soul Blaze ini benar-benar langka dan sangat susah untuk dicari. Kalau nggak salah, dia itu didapatkan ketika kita beli CD movie Metal Fight Beyblade yang ini, yang sedang gue bahas ini. Itu pun juga, kalau nggak salah, cukup mahal sih harganya. Gue nggak tahu sih berapa. Tapi yang pasti, dulu di Jepang, itu juga susah dapatkannya. Jadi, itu ada Beyblade eksklusif, dan nggak bisa dapatkan dengan cara kita beli Beyblade kayak biasanya. Mungkin kalau ada yang lebih tahu lagi, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Ya, jadi mungkin gitu aja konten bahas hobi kali ini. Yang dimana gua udah bahas tentang movie Metal Fight Beyblade vs. The Sun, Soul Blaze, The Scorching Hot Invader. Yang diawali dari plot movie ini, lalu ada beberapa sedikit pembahasan yang gue dapatkan juga dari movie ini juga. Oke,
Jika mungkin gua ada salah informasi atau mungkin gua ada salah kata, silakan koreksi di komentar. Sekali lagi gua mohon maaf kalau emang ada salah dari gue juga. Jika kalian suka konten ini, kasih like dulu, lalu share, serta subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasi bell agar kalian gak tertinggal updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, sampai jumpa di bahas hobi lainnya. Tetap semangat dan jadi dirimu sendiri.